Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hezek Store. Oke, pada video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang pemrograman dasar Python. Oke, jadi kita kali ini akan mencoba untuk menyederhanakan suatu fungsi ya. Jadi kita akan menggunakan operator lambda. Nah, jadi operator lambda merupakan eh, operator untuk apa ya, kayak menyederhanakan fungsi gitu. Jadi kita tuh nggak perlu gitu bikin fungsi kalau misalnya eh, apa yang pengen kita proses itu sebenarnya simple aja gitu. Jadi kayak nggak terlalu rumit, jadi kayak sederhana gitu. Ya mending kita pakai operator lambda gitu daripada kita capek-capek bikin fungsi kayak gini gitu ya kan. Nah, jadi mending kita pakai operator lambda gitu. Nah, kita akan bahas pada video kali ini. Jadi gimana sih operator lambda itu? Nah, pertama kita bahas formatnya dulu ya, teman-teman. Pastinya ya. Nah, jadi formatnya itu seperti apa sih? Nah, jadi formatnya itu ya bisa dikatakan sederhana gitu. Jadi kita cukup tulis lambda seperti ini ya. Nah, kemudian kita tulis parameternya ya. Nah, jadi parameter yang biasanya jadi parameter fungsi itu kita tulis di sini ya. Misalnya kita punya dua parameter ya. Kita pengen apa ya? Kita pengen bikin fungsi tambah deh. Pengen fungsi penjumlahan gitu. Penjumlahan antara dua variabel gitu. Misalnya A ditambah B, X tambah Y gitu. Nah, berarti kita perlu dua parameter. Ya udah tulis saja ya kan. A, B seperti ini ya. Nah, jadi kita cukup tulis A, B seperti ini, kemudian kita kasih titik dua ya. Nah, kemudian kita akan tentukan apa ya, apa namanya, proses apa yang pengen diselesaikan gitu oleh eh, lambda ini gitu. Nah, kalau dalam fungsi itu ya apa gitu yang pengen kita proses gitu ya kan, parameternya gitu ya. Nah, dalam hal ini kita kan pengen eh, ini ya, apa namanya, penjumlahan dua variabel ya. Ya udah kita tinggal tambah A tambah B aja seperti ini ya. Nah, selesai ya. Jadi kita cukup nulis kayak gini doang maka selesai gitu ya kan. Nah, tapi ya karena lambda ini itu ya eh, dia tuh pengganti fungsi gitu, mengganti fungsi yang ada returnnya gitu ya kan. Jadi otomatis dia lambda ini itu akan mengembalikan nilai gitu. Maka kita harus letakkan di dalam wadah yang tepat ya. Ingat, kita kita pakai analogi analogi jus ya. Kalau misalnya jusnya udah selesai nih ya kan, kita blender nih ya kan sampai halus, sampai beneran jadi jus ya kan. Nah, kira-kira ya kan eh, bisa diminum nggak? Kira-kira kalau misalnya nggak kita tuangkan dulu ke gelas atau ke wadah gitu ya kan, ya nggak bisa gitu ya kan. Nah, dan kita juga nggak bisa sembarangan gitu menuangkannya gitu ya kan. Entah itu menuangkan ke lantai atau ke meja gitu kan. Nah, nggak mungkin kan ya kan. Nah, sama ya kan. Eh, Segala sesuatu yang mengembalikan nilai itu harus kita tampung gitu ya kan. Nah, dalam hal ini penampungannya ya, kalau dalam analogi ya itu gelas atau wadah gitu kan, penampung jusnya ya kan. Nah, kalau dalam eh, coding itu ya entah itu variabel atau print gitu ya. Nah, itu ya. Nah, kita akan coba pakai print dulu ya, seperti ini ya. Nah, tapi sepertinya eh, kalau misalnya kita bikin seperti ini itu kurang tepat ya. Karena kenapa? Karena ini fungsi gitu ya. Ini fungsi ya kan. Nah, karena ini fungsi ya kan, kita kita nggak bisa langsung memanggilnya di dalam print gitu. Maka kita hapus ya. Jadi kita nggak bisa pakai print, melainkan kita simpan dulu ke dalam variabel gitu. Nah, seperti ini. Misal A sama dengan lambda seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita coba print ya. Nah, kita print seperti ini ya. Oke. Kita print A ya. Kita print A ya. A kemudian
kita tulis berapa nilai A-nya dan juga berapa nilai B-nya ya. Nah, seperti itu. Misalnya A-nya 5 dan B-nya adalah 10. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi A ini itu jadi fungsi gitu ya kan, secara otomatis ya kan, si A ini jadi fungsi, tapi fungsinya bukan fungsi yang beneran fungsi ya, tapi pakai lambda ya. Nah, seperti ini. Jadi kita coba run. Oke, hasilnya benar ya. 5 ditambah 10 adalah 15. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, eh, jadi ceritanya tuh gini, alurnya tuh gini ya kan. 5 itu dilempar ke A, 10 dilempar ke B. Nah, kemudian apa namanya, 5-nya ya A ya, itu ditambah B berarti 5 tambah 10. Nah, maka dia akan di return gitu ya kan. Nah, returnnya tuh kemana? Returnnya itu ke pemanggil gitu ya kan. Nah, kita di sini memanggil fungsi A ya di dalam print. Ya udah ya kan. Nilai 15-nya itu dikembalikan ke dalam sini ya, ke dalam printnya sini ya. Jadi dikembalikan ke sini langsung dicetak. Hasilnya adalah 15. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian eh, kalau misalnya kita nggak pakai A gitu ya, nggak kita simpan ke dalam variabel, kira-kira apa yang terjadi? Nah, jawabannya adalah karena ini fungsi, maka kita nggak tahu gitu ya kan, ini fungsi apa gitu ya kan. Nah, si lambda ini tuh fungsi apa gitu, kita nggak tahu gitu. Makanya seperti yang udah aku coba ya, aku langsung nyoba pakai print ya di dalam sini tadi ya. Print lambda ya, dalam kurung lambda gitu ya kan. Nah, kayak gitu ya kan. Nah, itu nggak bisa ya kayak gitu ya, teman-teman. Kayak gitu tuh nggak bisa. Karena kenapa? Karena pendefinisiannya masih belum jelas gitu ya kan. Jadi pendefinisiannya tuh harus disertai dengan variabel seperti ini ya. Nah, kalau misalnya kita nulis variabel A ya di sini ya, A sama dengan lambda, berarti ya si A ini itu secara otomatis itu jadi fungsi ya. Jadi nama fungsi. Dan kita kalau pengen memakai operator lambda yang dimiliki oleh A ini, itu kita harus memanggilnya layaknya seperti kita memanggil fungsi. Nah, kita kalau memanggil fungsi kayak gini kan, nama nama fungsinya apa, dalam kurung kemudian parameternya apa. Nah, sama ya. Pemanggilannya juga sama gitu. Pemanggilannya benar-benar eh, sama persis ketika kita memanggil fungsi ya. Cuma yang berbeda itu ya operatornya aja ya. Ini operator lambda jadi lebih simpel ya, kayak gini doang ya kan, nggak perlu bikin fungsi ya. Tapi perilakunya itu sama seperti fungsi. Nah, kurang lebih seperti itu untuk lambda. Nah, sekarang kita akan coba yang sedikit lebih kompleks ya. Nah, jadi kita akan coba nih hanya ini kita ganti jadi max ya misalnya. Nah, jadi kita akan bikin fungsi max untuk menentukan variabel mana yang nilainya lebih gede, A kah atau B gitu. Nah, seperti itu. Oke, jadi kita pakai if ya, if A lebih besar dari B ya, else B. Nah, seperti ini. Nah, mungkin sampai di sini ya, mungkin banyak yang kebingungan dengan format if-nya ya. Kenapa bisa-bisanya ada A sebelum if ya. Nah, gitu ya. Nah, kenapa gitu ya kan? Kenapa bisa bisa seperti ini? Nah, jawabannya itu karena kalau misalnya satu baris ya, if sama else-nya satu baris kayak gini ya, maka argumen yang benar itu harus kita letakin di dalam di sebelum if gitu ya kan. Maksudnya kayak format Python tuh kayak gini ya, teman-teman. Pertama kita tentukan dulu nilai apa yang akan diambil jika argumennya benar. Dalam hal ini kita ngambil A ya. Jika argumen A lebih besar dari B itu benar, maka kita ambil A. Maka kita tulis A-nya dulu ya. A if kemudian argumennya apa gitu ya kan. Argumen yang menentukan apakah A yang kita tulis di depan ini itu diambil ya.
Nah, seperti itu. Kemudian jika enggak ya, else ya kan, maka kita ambil B. Nah, jadi formatnya mungkin agak kebalik ya. Yang benar ya, kalau kondisinya benar ya kan, maka nilai 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 yang benar itu kita letakin di sebelum if ya. Nah, di sebelum sintaksnya gitu ya kan. Nah, sedangkan kalau argumennya salah ya kan, maka nilai yang diambil itu kita letakin di sesudah sintaksnya gitu ya kan. Dalam hal ini adalah else-nya gitu. Ya mungkin ini agak kebalik ya, dan mungkin agak membingungkan ya, bagi yang baru tahu ya. Tapi mungkin teman-teman bisa coba pahami ya, pelan-pelan ya, maksudnya tuh apa ya. Ya intinya kalau argumen benar itu nilai yang diambil tuh letakin di sebelumnya ya, di sebelum if-nya ya. Sedangkan jika argumen salah ya kan, ya maka nilai yang diambil itu diletakin di sesudahnya gitu ya kan, bukan di sesudah if ya, tapi di sesudah else-nya ya. Nah, seperti ini. Yang di sesudah if mah argumennya ya, bukan nilai yang diambil gitu. Nah, sekarang kita akan coba run, kira-kira apa yang terjadi. Oke, oh iya, ini aku lupa ya. Di sini harusnya diganti dulu ya. Ini kenapa aku manggil A gitu? A itu siapa gitu? Dia nggak ngerti. Sorry. Nah, kita ganti dulu ya. Nah, pemanggilannya jadi Max. Nah, seperti ini ya. Bukan A ya, tapi Max. Nah, seperti ini. Oke, outputnya adalah 10 ya. Nah, berarti yang dipilih adalah B ya, teman-teman. Nah, karena ya kan 5 ya, A itu nggak lebih besar dari B ya. Justru B yang lebih besar dari A ya kan. Karena nilainya 10 dan A cuma 5. Jadi dia lari ke else, dia ambil B. Nah, dan outputnya adalah 10 seperti ini. Nah, oke. Jadi aku rasa itu saja ya pembahasan kita tentang operator lambda ya. Semoga dapat dipahami ya. Tak lupa aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau menonton video ini sampai selesai. Dan yap, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah!